Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kalau kemarin gue udah bahas potensi atau kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Nah sekarang kita lihat kondisinya apakah benar itu mungkin terjadi atau enggak. Makanya sekarang kita nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat di kemarin kan harganya sempat menyentuh 45.000 dolar ya teman-teman, dan 44 ribuan dolar. Nah sekarang sudah kembali pulih lagi ya, sudah jadi hijau lagi, masuk ke harga 47.000 dolar ya teman-teman. Ini untuk Bitcoin dan juga market crypto lainnya. Teman-teman bisa lihat ya sudah pada mulai hijau ya teman-teman, sudah pada mulai naik lagi. Nah, jadi kalau misalnya penurunan kemarin itu sebenarnya disebabkan karena apa sih? Jadi banyak berita sebenarnya yang membahas tentang ini. Jadi ada berita yang mungkin yang menurut gue paling gencar ini, yang ini ya kemarin. Harga Bitcoin jatuh ke level 43.000 dolar pada Senin 13 September. Karena beberapa trader kena tipu rilis berita palsu yang menyebutkan Walmart menerima pembayaran dengan Litecoin. Jadi makanya banyak yang mulai beralih. Akhirnya ditarik semua Bitcoinnya. Harga Bitcoin kembali bangkit pada Selasa 14 September setelah Walmart menyatakan tidak memiliki informasi tentang siaran pers yang dikeluarkan oleh Global News Wire, dan itu tidak benar. Jadi ya ini seperti permainan news orang-orang yang di atas sana lah ya. Jadi mereka membuat naik turun Bitcoin, yang mungkin aja mereka melakukan ini supaya mereka bisa menyerap Bitcoin di harga ini ya teman-teman, sebelum dia naik ke harga yang lebih tinggi. Ini mungkin salah satu berita yang paling besar. Yang kedua, sebenarnya nggak cuman Bitcoin yang anjlok ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini juga saham turun, emas anjlok, Bitcoin jeblok. Pertanda apa ini? Jadi nggak cuman Bitcoin doang teman-teman, nggak cuman kripto yang turun, tapi semuanya juga turun. Saham juga pada merah-merah, emas juga pada merah-merah. Jadi buat teman-teman yang khawatir ya sebenarnya ini wajar ya, karena semuanya juga kena kok. Jadi nggak cuman Bitcoin doang. Jadi sekarang kita lihat harganya ya teman-teman, karena sekarang kita lihat harganya ini udah mulai pulih ya. Kalau kemarin gue bilang dia kemungkinan besar bisa mantul di sini, kalau turun lagi bisa mantul di bawah sana, dan bisa mantul ke level-level ini ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat di kondisi sekarang, apakah dia masih kecenderungan untuk ke bawah atau enggak teman-teman? Karena kemarin tiba-tiba ketika muncul candle merah ini, ternyata dia beneran mantul teman-teman. Ternyata dia beneran mantul ke atas lagi, warna hijau besar banget. Jadi kemarin udah didam, besoknya dipump, didam lagi, sekarang dipump lagi dengan kencang teman-teman. Jadi ini gila banget sih menurut gua. Dan dengan adanya dam beberapa kali dan gak bisa tembus seperti ini, menurut gua ini pertanda baik untuk Bitcoin teman-teman. Jadi sebenarnya memang kita harus keluar dari sideways ini ya, karena ketika market itu sideways ya, itu bikin pusing teman-teman, karena naik turun kita nggak tahu kapan dia akan break resistance ataupun break support. Nah kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya di sini ada dua resistance ya. Untuk resistance gue pakai warna orange agak kemerahan ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat ada dua resistance ya teman-teman. Yang pertama ini resistance trendline yang terbentuk karena dia membentuk sebuah descending triangle pattern ya, sebuah segitiga yang menurun seperti ini nih, makin lama makin turun. Jadi biasanya kalau ada descending triangle pattern itu biasanya akan turun ke bawah ya teman-teman. Dia lebih condong ke bawah menembus support teman-teman. Nah, tetapi yang terjadi di sini dia malah tembusnya ke atas teman-teman. Ini bisa terjadi juga, dan ini menunjukkan
Artinya kalau dia break ke atas ini akan terjadi reversal. Nah, tetapi teman-teman kalau gue lihat di sini, ini dia masih belum break resistance yang 47.300 ya, karena ini adalah menurut gue ini adalah resistance yang paling penting. Karena ketika dia ke atas ya, ini artinya dia bisa lebih tinggi dari harga sebelumnya. Jadi ini mengindikasikan kalau dia justru akan naik ke atas, teman-teman. Ketika harganya udah di sini, ini menurut gue konfirmasinya belum terlalu tinggi lah. Tapi udah konfirmasi ya, udah break dari trendline yang segitiga ini. Nah, jadi kalau misalnya dia ini kan kena resistance, dia kemungkinan besar kan akan turun dulu, teman-teman. Kalau akan turun dulu sebelum dia melanjutkan ke atas, kemungkinan besar dia bisa sampai ke harga ini, teman-teman. Ke harga ini ya, Fibonacci retracement. Ya kurang lebih di 50-60%, ya kembali lagi di harga 45 ribuan. Di sini sih pasnya 45.500, tapi kalau mau lebih bawah lagi nih bisa sampai ke harga yang 45 ribuan lah, teman-teman. 45.100, 45.200 itu masih tetap oke. Menurut gue dia bisa koreksi maksimal sampai sana sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi kalau misalnya dia udah naik ke atas duluan gimana kok kalau dia udah break yang ini? Ya kalau udah break yang ini bagus ya, teman-teman. Jadi dia koreksinya mungkin di atas sebelum dia melanjutkan penurunannya. Jadi dia naik dulu ke atas, udah confirm berarti Bitcoin memang sudah selesai koreksinya. Kalau dia udah sampai ke sini ya, udah tembus 47 ribuan dolar, misalnya udah sampai 49 ribu dolar, misalnya di sini ya, terus dia malah turun. Nah, ini berarti udah confirm sebenarnya, udah confirm kalau dia bakalan naik dengan si supportnya adalah di 47.300, teman-teman. Nah, jadi kalau gue lihat sih kecenderungannya memang sekarang naik ya. Tapi kalau dia tembus ke bawah ya, teman-teman selalu siap dengan kemungkinan terburuk dong ya. Kalau misalnya dia ternyata turunnya lebih jauh lagi, akhirnya dia kembali ke support yang ini, teman-teman. Ini sih kita memang lagi dimainin ya, teman-teman, sama yang namanya trend sideways. Ini naik, turun. Jadi kita selalu deg-degan ketika sudah deket-deket resistance dan juga selalu ketika deket-deket support. Karena ya dia cuma bisa mantul-mantul doang di sini, teman-teman. Jadi dia hanya mantul-mantul seperti ini. Artinya Bitcoin lagi sideways dulu. Nah, ini yang bikin kita deg-degan karena kalau tembus support bakalan turun, kalau tembus resistance bakalan naik. Nah, teman-teman yang mau scalping daerah-daerah sini sebenarnya oke ya, karena sideways. Tapi buat kita yang investor ya kita cuma deg-degan doang. Menurut gue sih Bitcoin ini bisa tembus ke atas ya kalau gue lihat sekarang nih. Dia kecenderungannya kemungkinan besar akan sampai di harga 45 ribuan sebelum dia bisa naik ke atas ya. Atau dia akan langsung tembus ke atas ke harga 49 ribuan dolar ya. Atau sampai deket-deket 50 ribu lalu memantul kembali ke harga 47.400 dolar ya. Yang mana ini kemungkinan yang bisa terjadi ya, bisa naik terus turun dulu atau bisa turun dulu, teman-teman. Itu menurut analisis teknikal ya. Dan kalau misalnya dia memang mantul di situ, menurut gue dia bisa sampai ke sini ya, teman-teman. Rally yang terbarunya dia menurut gue potensinya bisa sampai ke 59.000 dolar, bisa sampai ke 68.000 dolar, atau yang lebih tinggi lagi ada di 78.000 dolar. Yang menurut gua kalau misalnya kita melewatkan kesempatan ini sayang juga ya. Tuh, 59.000 dolar ini ya deket-deket all time high-nya dia ya. Jadi menurut gua kemungkinan besar untuk rally yang berikutnya itu kemungkinan bisa sampai sini. Deket-deket all time high-nya dia di antara 1,6 sampai 2,18. Kalau di bawah itu menurut gua agak susah. Lebih condong ke area ini ya. Nih, area yang warna merah ini, teman-teman. Nah, kalau dari analisis teknikal memang ada berbagai kemungkinan ya, teman-teman. Walaupun sekarang lebih condong ke naik. Tapi kalau dari segi fundamental pun ya, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, Bitcoin ini udah banyak banget investornya. Ya, Tesla udah ikutan invest, udah gitu banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang ikut invest. Bahkan sekarang negara atau pemerintahan juga udah ikut invest, yaitu pemerintahan El Salvador. Yang mana menurut gue kedepannya justru akan susah kalau misalnya dia diturunkan banget ya sampai ke harga cuma 8.000 dolar, menurut gue nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya diturunin sampai harga 8.000 dolar, ya kayak menyebabkan bangkrut satu negara dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya yang invest di sini. Menurut gue akan agak susah lah. Karena sekarang ekosistem dari Bitcoin dan juga cryptocurrency itu semakin lama semakin besar, teman-teman. Yang artinya kalau ekosistemnya semakin besar, harganya akan semakin susah untuk dimanipulasi. Harganya kemungkinan besar akan deket-deket ke stabil semakin besar ekosistemnya. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin dimainin sama
pump and dump-nya para paus ya, di pump, di dump gitu, dikasih news buruk, dikasih news bagus tiba-tiba. Yang bikin kita pusing, udah kalau misalnya teman-teman gak mau pusing, memang beli Bitcoin atau cryptocurrency apapun teman-teman tinggalin biar gak pusing gitu. Ya, tinggalinnya tapi jangan cuma 5 hari, udah gitu teman-teman lihat lagi. Susah kalau kayak gitu, itu terlalu pendek. Kalau teman-teman mau trading dan mau melakukan itu ya memang lebih bagus di future market. Kalau untuk yang beli-beli di hold itu lebih baik, kalau saran gue mendingan jangka panjang aja lah. Jangka panjang aja, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Investkan uang secukupnya teman-teman. Uang yang teman-teman relakan. Kalau misalnya tiba-tiba harganya turun dan teman-teman nyangkut, teman-teman gak stres. Yang pastinya ini uang buat invest ya teman-teman, bukan buat trading. Kalau buat trading beda lagi ya. Buat trading itu maksudnya buat short term. Buat short term itu maksudnya kita beli sekarang, jual cuma dalam beberapa minggu atau beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi nggak long term, nggak lama banget. Nah mungkin itu aja sih analisis dari gua tentang Bitcoin dan juga market crypto saat ini. Semoga aja analisis dari gue ini bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan akan invest atau enggak. Yang pastinya kalau teman-teman udah mau invest, teman-teman harus lakukan research sendiri dulu. Do your own research, supaya teman-teman itu nggak cuma ikut-ikutan. Karena apapun itu, investasinya adalah investasi teman-teman sendiri. Dan itu merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri. Thanks for watching. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gue Hendy Tan dan gua pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!